Nah ini jadi menarik ya. Kenapa bisa naik dulu? Kenapa Rumornya, iya bisa naik? rumornya katanya banyak fund lokal yang nada-nadahin. Karena Oke. ini para venture capital, para pemegang saham lama ini pada mau keluarnya di 400-an. Hai Sobat Cuan, selamat datang di Paham. Makin paham makin. Cuan. Ada Maria Katarina dan juga ada... Gua Tri Putra dari tim riset CNBC Indonesia. Oke, nggak usah buang waktu aja bro. Nggak usah buang waktu bro. Karena kita sudah menempelkan judul yang sangat ciamik sekali. Mungkin ya di cover di Spotify, terus kemudian di YouTube ya. Kita membahas soal masalah rumor. Ada rumor yang akan dibuka di sini ya kan. Pertama kali atau satu-satunya, the one and only. Ya, lu punya rumor apa sih? Karena kan biasanya kalau di perdagangan di market secara keseluruhan, kita kadang-kadang butuh semacam sweetener ya, pemanis-pemanis. Nah, pemanis-pemanis Kan ada itu, sebutannya buy on rumor, sell on news. iya, betul. Buy on rumor, sell on news ya. Berarti sekarang it's time to buy dong, karena yang mau dibuka adalah rumor ya kan. Apakah it's time to buy nih sebelum lo buka rumornya? Enggak juga, rumor kan ada rumor positif, ada rumor negatif. Jadi belum tentu Nah, kalau yang ada lo mau rumor bawa harus nih ada buy. yang negatif atau positif atau ada Ini dua-duanya? sobat cuan yang tentuin ini positif atau negatif rumornya. Gitu. Gila, kalau dua arah gue bisa tanya ke Sobat Cuan mau yang positif atau yang mau negatif. Tapi sejauh mana rumor sebenarnya cukup mempengaruhi kenaikan harga saham gitu dulu deh sebelum lu... Biasanya kalau rumornya positif, sahamnya naik duluan. Jadi biasanya kan ada segelintir orang rumornya dulu yang belum dengar. keluar tapi belum dengar. sahamnya udah duluan Iya, naik ya. biasanya kayak gitu model-modelnya. Justru ketika berita udah keluar sahamnya longsor, makanya ada buy on rumor, sell on news. Karena ketika udah news keluar orang udah jualan. Berarti kalau gitu rumor bisa nggak cuma satu kali perdagangan doang, satu hari perdagangan bisa di maintain sampai Iya, berapa hari perdagangan. misalnya buka keluar rumornya ya nggak, ini paling gampang contohnya dulu Arto kan rumornya Gojek mau masuk Iya, bertahun-tahun kan ngomongnya Gojek mau masuk, naik terus sahamnya. Sampai 13.000 Iya, ya. sampai berkali-kali Iya, katanya Gojek mau masuk. Kalau nggak salah aku tuh masuknya di 5.000, 6.000 gitu sahamnya kan. Ketika pengumuman kalau nggak salah gue malah longsor. Iya. Ketika pengumuman Gojek ya beneran masuk malah longsor. Kenapa akhirnya pemain di pasar modal tuh suka sama yang kayak gini-gini? Kenapa sih? Ya karena duitnya, karena mendatangkan cuan. Enggak, maksudnya retail pun juga suka kalau ada rumor-rumor gitu loh, ngikut. Ya karena mendatangkan cuan. Biasanya karena kalau misalnya memang belum datang newsnya ya rumornya mendatangkan cuan. Oke, nah ini sekarang rumornya mau dibuka gitu kan Jadi kita biasanya. mau buka rumor. Lo mau buka rumor atau mau buka rumornya buka? jadi ya ini spill dikit aja rumor ya ini apa? Spill ini malu bener-bener ngomong. Ini disclaimer on dulu, disclaimer on ini semua yang gue denger ini rumor ya. Dan rumor ini dibuka lapak maksudnya. Dan lo buka hari ini ya. Tapi menarik sebenarnya kita bahas soal Bukalapak dulu deh, ya kan? Karena kemarin kan rame-rame karena mau ada temennya juga yang mau listing kan di Bursa Efek kan. Nah, bahas bukanya dulu, ini kan lock up-nya dibuka ya. Lock up Bukalapak. Jadi pemegang saham lama semuanya sekarang udah boleh jualan. Oke. Jadi itu dibagi dua ya ini lock up-nya kan. Satu tuh voluntary lock up, satu mandatory. Yang voluntary itu sukarela gitu. Jadi ada beberapa sekitar 20% tuh yang voluntary. Nah, yang voluntary ini Februari lalu udah dibuka lock up-nya kan. Setelah Februari dibuka, akhir Februari dibuka, sahamnya longsor kan. Sampai Maret longsor all time low. Ketika mandatory dibuka justru malah naik. Nah, ini jadi menarik ya. Kenapa bisa naik dulu? Rumornya. Kenapa iya bisa naik? Rumornya katanya banyak fund lokal yang nada-nadahin. Karena ini para venture capital, para pemegang saham lama ini pada mau keluarnya di 400-an. Gitu. Jadi banyak rumornya sekali lagi ya. Ini banyak fund lokal. Rumor. Ini banyak fund lokal yang nadahin di sini karena spekulasi gitu. Ini paling di deket-deket ketika mereka rasa visi udah mau keluar, mereka juga keluaran, ya, cabut juga gitu. Jadi rumornya begitu. Rumornya itu pertama nih ya, rumornya seperti itu. Kenapa naik? Ya sobat cuan nanya kenapa 5 hari ini naik mulu gitu ya. Padahal lock up udah membuka, rumornya gitu. Karena orang-orang lama pada nggak mau keluar di 200-an, nggak mau keluar di 300-an, mau keluarnya di 400-an. Gitu rumornya. Jadi ini kalau sekarang berarti masih bisa dong ya? Dan ini menariknya ini. Lu sobat cuan ini kalau mau ngitung ini visi-visi ini modalnya berapa, terutama visi-visi yang mandatory lock up ini yang baru dibuka, itu gampang banget. Ke prospektus rilis itu tuh ada modalnya para visi-visi ini tuh ada UBS AG yang megang 2,5% saham Bukalapak. Ada itu.
Kalau nggak salah tuh harganya 200-an, 200 berapa gue lupa tepatnya, tapi 200-an. Berarti dia modal mau pembelian. Mau jualan, mau keluar tuh kan berarti nanti mau jualan kan? Iya, mereka mau jualan kan, kalau di bawah 200-an kan nggak bisa jual. 200 berapa gue lupa. Kalau sobat cuan mau ngitung tuh bisa. Jadi di prospektus tuh ada daftar-daftarnya ini, belinya di modal berapa, barangnya ada berapa gitu. Jadi nanti kan dapat ya average pembeliannya berapa, ya tinggal hitung-hitung bisa kira-kira oh ini kalau jatuh ke bawah sini orangnya nggak bisa jualan nih, ya udah tadahin aja gitu, bisa. Karena Sobat Cuan tahu lah ya, saham Buka ini kan memang secara year to date-nya kan udah koreksinya 22%. 6 bulan terakhir udah 60% nah, gitu. Ini menarik lagi nih. Apa rumornya lagi. Nih. Gue cuma ngasih tahu koreksinya, kenapa lo langsung? Ini menarik, kenapa ini bisa longsor parah ya dari IPO ya. Dari harga tertinggi 1.300-an kan, setelah 2 kali arah itu tuh. Itu rumornya ini pemegang saham sukarelanya tuh bocor. Lock up sukarela itu bocor. Sebelumnya kan aturannya kan cuma boleh jual 10% ya. Tapi rumornya itu bocor lebih dari 10%. Jadi orang pada jualan 100%, semua barangnya dijual. Kenapa? Karena rumornya lagi itu lock up-nya itu cuma gentleman agreement doang, gentleman agreement salam doang, bikin surat gitu. Jadi ketika ada yang langgar nggak ada enforcement-nya. Dan lock up-nya itu tuh bukan di KSEI. Nah, gue kasih tahu lock up tuh ada 2 jenis ya. Ada satu tuh di KSEI. Di KSEI ya benar-benar lock up, yang mandatory ini lock up-nya di KSEI. Jadi regulator yang tidak mengizinkan mereka beli, nggak mengizinkan mereka jual, gitu. Jadi lu nggak boleh jualan. Kenapa? Karena lu belinya di harga bawah, bla 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 bla, nggak boleh jualan, gitu. Jadi di lock up di KSEI sahamnya, lu mau jual juga nggak bisa, lock up gitu. Tapi ini yang voluntary ini gentleman's agreement, jadi bukan di KSEI lock up-nya, cuma via tanda tangan bla 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 bla. Nah rumornya yang gue denger sih katanya ada yang bilang ini bocor gitu. Makanya harganya all time low mulu. Kalau enggak rumor ya ini Sobat Cuan nih. Rumor ya. Soalnya logikanya gini ya, kayak gini. Kalau misalnya sahamnya turun ke bawah harga IPO, pasti kan orang yang jualan rugi. Bener kan? Bener. Karena mereka beli harga IPO. Kecuali mereka dapat barang di bawah harga IPO. Ini orang-orang yang bocor ini gitu. Jadi mereka mau jual di bawah harga IPO juga udah untung gitu, karena mereka dapatnya murah di bawah 300, di bawah 200 iya. Gitu. Jadi akhirnya longsor sampai ke 200-an karena rumornya ada yang bocor, tapi gue nggak tahu beneran atau enggak. Karena rumor harus diuji lagi, ditesting lagi, harus ditanya lagi kebenarannya seperti apa. Gimana gitu. Tetapi gue pikir tadinya kenaikan harga Buka ini memang karena ada momentum sebenarnya. Tadinya ya, karena kalau gue kan posisinya awam ya. Maksudnya gue retail banget deh. Gue melihat bahwa karena ada sentimen yang positif terkait mengenai Goto yang mau launch di April. Jadi ini ada reaksi market yang baik. Tadinya gitu. emang itunya bagus banget. Apa sih namanya? Momentumnya bagus untuk Bukalapak gitu. Oh, ada ini gitu. Waktu itu kan saham teh juga lagi hot-hotnya kan. Ya udah terbang 2 hari. Orang banyak kan yang ngambil barang ini kan fund ya, yang ngambil barang IPO. Fund dikasih 50% cuan 2 hari ya ambil lah, ditepek lah sama dia. Longsor. Tapi kalau longsor juga potensi longsor ke bawah 850 kan kecil. Namun karena mereka yang ngambil di 850 mau jual di mana? Oke. Gitu. Tapi terlepas dari itu semua, sebenarnya kan kalau kita lihatnya adalah peluang kan. Kalau retail kan lihatnya peluang dong. Misalnya kayak gini nih, sekarang udah naiknya 8,44% hari ini doang ya. Terus nggak tahu nanti besok kelanjutannya akan seperti apa. Bisa nggak kita sebagai retail juga memanfaatkan peluang ini? Terlepas dari whatever rumornya dan apapun. Sebenarnya 200 tuh menarik loh, Bukalapak kalau di 200 tuh menarik. Karena cashnya aja 200-an. Lu lihat cashnya Bukalapak sekarang 334. Iya makanya sekarang udah. Tadi pagi masih sempat 200-an. Waktu dibuka longsor. Sempat 200-an itu. Ya, berarti masih ada potensi balik ke 200-an lagi ya, maksud gue kayak gitu ya. Ya, artinya masih kalau balik ke posisi cashnya atau ke 200 itu sebenarnya menarik gitu. Karena rumornya satu, banyak fund lokal yang ngambilin. Gitu. Itu karena based on tadi buy on rumor, sell on news. Jadi sebenarnya momentum buat masuknya lagi tuh bisa nggak kalau dikatakan buy on rumor ini dan menunggu nanti newsnya terbit gitu kan, yang realnya keluar, baru nanti realisasi di situ. Nah menurut lo gimana Put? Sebenarnya newsnya juga kagak ada news yang bakal keluar gitu, masa newsnya ini itu jualan nggak? Itu kan nggak kelihatan siapa yang jualan we kan? Never know. Iya maksud gue tuh lu nggak bisa lihat siapa yang jualan nantinya gitu. Jadi emang nggak ada news yang bakal keluar gitu. Ini hanya rumor. Kepastian rumor ini benar atau nggak? Ya kemungkinan besar nggak bakal ada yang tahu gitu.
Oke. Maksud gue tuh gitu. Maksud gue momentum ini bisa nggak dimanfaatkan retail? Ya bisa dong tentunya kalau misalnya retail pengen masuk, misalnya ada rumor kayak gini, ya udah cobain ngumpulin di 200-an, deket-deket 400-an paling jualan gitu ya. Paling kalau pengen ngikutin trennya kayak gitu kan. Atau kalau pengen sekarang masuk kecil dulu juga bisa itu apa masih di bawah 400 kan, karena rumornya kan visi mau keluar di 400-an. Dan rumornya juga diperkuat dengan yang tadi gue bilang, kalau lu ngitung ini Bukalapak ini average-nya berapa, ini visi ini nih, itu 200-an. Jadi kalau di 200-an mereka nggak mungkin, kemungkinan kecil mereka mau jualan gitu. Udah untung, tapi ini untung tipis doang gitu. Kalau mereka beli di 200-an, jual di 200-an gitu. Nah, momentum ini akan lumayan termaintain selama nggak sih? Artinya kalau kita bicara peluang kan, tadi kan Putra bilang bagus gitu kalau misalnya mungkin di harga 200-an gitu kan, lo lihat ke sana. Nah, ini kan masih akan ada imbas berita lain nih yang mungkin saja juga ikut mengkerek. Kayak dulu kan misalnya saham bank digital salah satu bank digital baru IPO, bank digital yang udah existing di bursa naik semua nih karena dari yang satu baru IPO nih. Nah, ini kira-kira akan berekor sama atau enggak sih? Itu bukan IPO sih, tapi dicaplok kok gitu ya. Dicaplok ya. Semua digital naik. Nah, ini sebenarnya mana kita buka tuh banyak yang keluar. Jadi potensi balik ke 1.300 kalau sobat cuan nyangkut di sana itu masih lama lah menurut gua. Balik ke 1.300 itu masih lama. 800 aja mungkin agak berat ya. Karena bakal ada resist di sana gitu. Ya, jadi kalau sobat cuan nyangkutnya terlalu tinggi ya it's not a good thing gitu. Jadi kalau walaupun ini memang prospeknya ke depannya bagus gitu. Oh, lo masih lihat bahwa ada prospek yang sangat bagus ya di saham ini? Kalau melihat harganya ya pasti bagus. Bukan apa, gue melihat prospek harganya ke depan tuh karena ini sudah sangat tidak wajar kali harganya gitu. Mengerti nggak maksud gue? Jadi ini udah murah banget gitu. Prospek usahanya juga bagus dong. Usahanya juga not bad lah. Karena kan ya gue ngomong e-commerce-nya ya kalah saing lah. Tapi kan mereka udah kayak beralih menjadi perusahaan investasi kan. Tanda kutip mereka beralih. Invest di sini, invest di situ, suntik di sini, suntik di situ. Itu kan bisnis yang lebih gampang cuan ya daripada lu e-commerce lu yang kagak jalan. Kagak jalan apa? Kagak kurang laku lah dibanding yang lain kan. Banyak terakhir, persaingan. Iya, terakhir disalip Lazada kalau nggak salah gue tuh Bukalapak. Iya kan? Ya, secara bisnis e-commerce ya. Mereka udah bisa dibilang banget sih bisnis e-commerce kan udah bisa bilang kalah dibandingkan dengan Shopee lah, dibandingkan Tokped ya pasti tanda kutip kalah gitu. Tapi mereka udah mulai beralih ya bisnis. Ada diversifikasi yang dilakukan. Diversifikasi ke bisnis kesehatan. Suntik menyuntik. Suntik ini, suntik itu gitu ya. Jadi itu lebih prospektif. Gue hampir ini loh bisnis kesehatan. Dasar si Putra. Berarti memang ada yang dilakukan lah maksud gue. Iya. Secara corporate-nya ada yang dia lakukan. Bener. Dan duit mereka kan banyak gitu, 22T, 22T ya. Mau suntik apa aja bisa gitu. Mau suntik ini, lu butuh duit, gue kasih 1. Lu butuh duit, gue kasih 1. Gitu. Duitnya banyak jadinya. Saham-saham yang memiliki rumor tertentu ini, taruhlah nggak cuma Bukalapak ya, kan ada banyak sebenarnya kan saham-saham yang juga di-drive sama rumor. Nah, ini kayak gimana sih Put? Artinya kita sudah bisa membaca, oh ini rumornya udah kelar nih, katanya selesai nih. Jadi keluar juga dari market atau tetap stay di market? Biasanya tuh ada yang keluar waktu rumornya beritanya keluar. Ya, satu orang yang namanya Selunus, rata-rata orang keluar di situ. Ada yang nunggu sampai realisasinya selesai semua. Ada satu kayak gitu. Ada yang nunggu sampai dampak positifnya terasa ke laporan keuangan. Gitu. Jadi contohnya yang paling gampang Arto lagi. Belinya dari bawah kan, gue ngikutin rumornya sampai Gojek masuk. Ketika Gojek yang udah masuk dia jualan. Gitu. Tapi ada yang nge-hold. Kenapa dia mau nunggu simbiosis antara Gojek dan Arto-nya nih jalan gitu. Akhirnya GoPay bisa masuk yang GoPay diintegrasi sama Bang Jago. Udah di situ keluar newsnya orang jualan. Ada lagi gue mau nunggu sampai kelihatan bagus nih di laporan keuangan Arto jadi positif. Kayak kemarin laporan keuangan udah positif dan bukan laba jualan. Lalu ada lagi nunggu gue pengen nunggu sampai kelihatan bagus gitu, nggak cuma laba gitu ya. Tergantung time frame orang masing-masing beda-beda, jadi ada yang jualan di sini, ada yang jualan di sini gitu. Ini untuk sebagai salah satu bahan pemikiran juga Sobat Cuan ya, kita bahas soal masalah rumor ini karena is common ya, ini kan sesuatu hal yang biasa ya di market secara keseluruhan ya nggak sih? Mungkin lo bisa sampaikan juga ke Sobat Cuan bahwa memang rumor itu di setiap market, di setiap bursa itu selalu ada gitu ya, kayak gini-gini. Makanya pentingnya lu jangan kalau pengen trading apalagi lu pengen swing atau pengen cari saham-saham potensial, lu jangan sendiri. Jangan main sendiri di apartemen lu doang gitu. Iya, makanya
Makanya orang ngobrol ya, gitu. Makanya orang punya banyak sekuritas alasannya itu. Punya banyak account di sekuritas A, B, C, D, E. Karena infonya bakal banyak gitu. Lu cari sendiri juga, misal lu cari di forum saham, lihat orang pada bahas apa, sentimennya apa gitu ya. Makanya apa banyak banget sumber gitu ya. Ya makanya gue bilang dari dulu kalau lu pengen sukses di pasar modal, kalau mau sendiri susah. Jadi jangan sendirian, dengerin Paham maksudnya gitu kan, biar salah satunya lu bisa denger rumor-rumor dari sini juga, dari Paham, dari CNBC juga biasa ada ngeluarin rumor. Tapi itu kalau keluar di situ udah jadi news. Iyalah. Lu terpaksa nunggu. Ini kita bahas ini apakah jadi news? Lu terpaksa nunggu fase selanjutnya. Tadi gue bilang itu kalau ada yang mau keluar waktu newsnya keluar, ya lu terpaksa nunggu sampai terjadi konfirmasi gitu. Konfirmasi benar atau enggak gitu. Oke. Gitu. Sobat Cuan kurang lebih ya. Tapi yang jelas apa yang kita bahas di sini ya, disclaimer on, semuanya juga harus re-update lagi, harus ditanyakan lagi ya, kejelasannya seperti apa. Tapi yang jelas ya, selamat cuan untuk yang sudah ngebit buka mungkin di harga yang lebih rendah gitu ya, dan sabar-sabar yang masih nyangkut, sabar-sabar juga yang udah pernah ngebit juga di high-nya belum dilepas ya, sabar, tunggu lagi informasi lebih lanjut. Yang jelas perusahaan ini punya prospek yang sangat bagus. Kita lihat aja nantinya ke depannya akan seperti apa. Thank you banget udah dengerin Paham hari ini. Jangan lupa dengar kita terus di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan follow YouTube channel kita di cuap_cuan. Like, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga kita hadir di CNBC Indonesia TV. Terima kasih Sobat Cuan, happy cuan semuanya. Maria pamit. Gue Putra pamit. Bye-bye.